Selamat pagi, kembali bertemu dengan saya. Hari ini saya akan membawakan tema tentang kerjasama. Pernahkah kalian melakukan kerjasama, membantu orang lain, menolong orang lain? Saya yakin kalian pernah melakukannya. Saya akan memberikan contoh. Pada saat itu, rakyat Indonesia berbondong-bondong, beramai-ramai, berantusias membantu rakyat Palestina. Mengapa? Karena rakyat Indonesia memiliki bermacam-macam alasan untuk membantu rakyat Palestina. Apa alasannya? Alasannya bisa seperti 1. Alasan kemanusiaan. 2. Alasan persahabatan. 3. Alasan sejarah masa lalu. Yang keempat bisa alasan agama. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kerjasama bersama Pak Didi, guru IPS, mudah dipahami, mudah dimengerti. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Adapun ciri dari kerjasama adalah memiliki sifat adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut mempunyai manfaat bagi semua pihak. Kerjasama ini akan terbentuk apabila 1. Ada tujuan atau motif bersama. Jadi tujuan ini memiliki sebuah alasan atau tujuan yang jelas dan pasti. Kedua, ada keuntungan dari kerjasama tersebut. Dengan adanya kerjasama, kedua belah pihak sama-sama ada keuntungan. Yang ketiga, adanya tantangan atau musuh bersama. Saya kasih contoh, pada saat kita dijajah oleh bangsa Belanda atau Jepang, rakyat Indonesia bersama-sama bersatu mengusir penjajah pada saat itu Belanda atau Jepang. Yang keempat, ada situasional atau bencana alam. Misalnya di Indonesia kemarin terjadi bencana alam di Nusa Tenggara, warga atau masyarakat beramai-ramai bersama-sama bekerjasama membantu kepada masyarakat yang ada di Nusa Tenggara. Yang kelima, adanya solidaritas. Seperti saya kasih contoh, solidaritas itu timbul secara tiba-tiba. Seperti misalnya ada teman yang misalnya terkena musibah. Nah, kita secara spontan memberi bantuan. Itu namanya solidaritas. Secara tiba-tiba. Terjadinya kerjasama biasanya dilatar belakangi beberapa bentuk kerjasama. Antara lain, pertama, kerjasama spontan. Kerjasama spontan adalah kerjasama yang terjadi karena tiba-tiba. Contohnya, waktu kita di jalan raya melihat orang kecelakaan, kita secara spontan menolong kepada orang yang kecelakaan tersebut. Kedua, kerjasama langsung adalah kerjasama hasil perintah atasan atau penguasa atau pimpinan. Contohnya, guru memerintah murid untuk membersihkan kelas. Ketiga, kerjasama kontrak. Kerjasama kontrak adalah kerjasama berdasarkan atas dasar perjanjian atau kerjasama tertentu. Contoh, kerjasama antar dua perusahaan
dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional adalah kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial yang ada di dalam masyarakat, yang biasanya ini adalah tradisi turun-menurun. Contohnya, ada kegiatan gotong royong masyarakat dalam perbaikan sarana umum seperti jalan, atau di sebuah masyarakat pedesaan membantu masyarakat yang ingin membangun rumah. Tidak usah diajak, secara spontan masyarakat langsung datang membantu untuk membangun rumah. Ini biasanya terjadi pada saat di desa yang masih kental dengan unsur tradisionalnya. Adapun bentuk-bentuk kerjasama secara umum antara lain: 1. Ada kerukunan, 2. bargaining, 3. koalisi, 4. joint venture, 5. kooptasi. Bentuk kerjasama kerukunan. Kerukunan adalah kegiatan mencakup gotong royong dan tolong-menolong tanpa ada perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian kerjasama bargaining. Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antar perusahaan. Maksudnya, ada kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan. Yang selanjutnya adalah kerjasama koalisi. Kerjasama koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Koalisi ini kadang dapat menimbulkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut memiliki sebuah perbedaan struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, atau contohnya, koalisi antara dua partai politik atau lebih dalam mengusung calon presiden. Nah, saya kasih contoh, misalkan ini dalam pemilu presiden, dua partai politik bergabung, 4 partai politik bergabung, nah, untuk mencalonkan salah satu presiden. Kerjasama joint venture. Joint venture adalah kerjasama dalam proyek-proyek tertentu. Misalnya, kerjasama perorangan atau perusahaan dalam usaha perfilman, usaha pertambangan, usaha perindustrian. Saya kasih contoh, misalnya di sini ada perusahaan Toyota dengan Mazda. Nah, kerjasama dalam perusahaan dalam bidang misalnya saling tukar menukar informasi dalam mesin. Nah, ini bisa jadi kedua perusahaan ini melakukan proyek-proyek tertentu untuk melakukan kerjasama. Yang terakhir adalah kerjasama kooptasi. Kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Contoh kooptasi adalah dibentuknya lembaga KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Demikian penjelasan dari Bapak tentang proses sosial asosiatif kerjasama.